satu ayat yang luar biasa. Boleh ambil handphone balik. Yaitu di dalam Kisah Para Rasul pasal yang pertama, saudara. Ayatnya yang ke-8. Kalau saudara sudah mendapatkannya, kita boleh baca bersama-sama. Kisah Para Rasul pasal yang pertama ayat yang ke-8. Dapat semua? Kita akan baca bersama-sama. 1, 2, dan 3. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Ayat ini menjelaskan kepada kita bagaimana saya dan Anda sesungguhnya harus hidup. That's the main point. Jadi orang Kristen bukan hanya sekedar hidup. Halo. Jadi orang Kristen harus menjadi teladan. Jadi orang Kristen harus menjadi role model bagi Yerusalem, Alkitab katakan itu. Dan juga di situ dikatakan Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Jerusalem means your family, your own family. Seperti ini, my family. My own family, istri saya. And my own family juga nih, 2 putri saya. Ini 2 putri saya, karena saya tidak punya putra, putri. Puji Tuhan, walaupun biaya hidup mereka cukup mahal. Ini mahal sekali. Ini 2 mahal. Ya Michelle, mahal. Michelle kenapa nggak duduk sini yang dikit? Bayangin kalau ke mall, saya suka pegangin mereka berdua. Karena mereka bawanya miring ke kanan mau ke toko-toko. Dan saya susah untuk menolak. Nah, puji Tuhan kalau hari ini mereka sampai melayani Tuhan. Di tempat yang bermoin waktu itu. Dua-duanya sudah meraih gelar doktor di teologi. Wow. Yang sulung dulu ini dia S1 di SI System Information, terus S2 di sekolah teologi ya, karena dia dipanggil oleh Tuhan, dipanggil langsung. Saya pikir mau diangkat hidup-hidup, ternyata tidak. Dan dia malam-malam jam 2 pagi ketok-ketok panas. Saya dan istri saya bangun, buka pintu, ternyata dia, Mama, aku dipanggil Tuhan. Kamu udah siapkan penguburan juga. Dan ternyata I'm called by God. Terus kata Tuhan, aku harus melayani. Kan udah pelayanan. No, I wanna be like my father. Dia nggak bilang I become, tapi dia bilang I wanna be like my father. Langsung saya, kalau nggak ada tempat hidup saya terkapar. Karena saya lihat anak saya sampai begini, I wanna be like him. Saya bilang, jadi apa? Jadi hamba Tuhan, Papa. Saya tolak. Enggak. Jangan lihat Papa sekarang. Coba kau lihat Papa. Tahun lalu. Bosan. Riona. Itu Papa susah. Kamu sekarang perempuan nih. Jangan. Saya mau dia jadi hamba Tuhan karena betul-betul sungguh-sungguh. Because I know for sure jadi hamba Tuhan itu gampang. Benar. I
Anda tinggal menilai dari bawah panggung, tapi kita di atas panggung. Apalagi saya punya fans berat. Istri saya fans berat saya, Pak. Dia nonton 5 kali saya khotbah, 5 kali dia nonton. Itu kalau kehidupan nggak beres, nanti pulang dari sini di mobil pasti nggak enak bukan. Jadi di atas panggung harus sama, di bawah panggung sama. Itu yang berat. Oh, dia bilang apa? Bilang apa? Bangga banget punya suami kayak nggak gampang. Yesus bilang, deny yourself, take up the cross and follow me. Enggak. Kita nih, you have your own cross. Anda punya salib. Dan suka tuker-tukeran dengan Yohan Simanjuntak, saudara, beda. No, beda. Salib saya dan Anda dengan kepala saudara beda. Tapi apa ya, diligently, ya, faithfully, itu ikut. Kalau saya sampai ada hari ini, itu semua juga karena by the grace of the Lord. Yang saya mau tanyakan buat saudara adalah, apakah saya dan Anda sudah menjadi role model di dalam keluarga? Yang istri nih, istri belum ada yang nikah. Bisa nggak? Hai istri, tunduklah kepada suamimu. Kalau baca ayat itu, laki-laki harus ngomong gitu, hai istri, supaya ada tekanan ketakutan. Tunduklah kepada suamimu. Dulu 2 tahun kita menikah, dia balas, hai suami-suami, kasihilah istrimu. Kita suka beda pendapat, biasa, 2 tahun. Dia adalah adik seorang panglima jenderal bintang 2. Saya Manado, Ambon, Chinese. 3 suku yang oban di Kumbang. Dia Jawa asli. Wah, bertengkar. But eventually jumpa juga dengan Yesus. Saya mau katakan, orang yang tidak mengalami perjumpaan pribadi dengan Yesus dalam hidupnya tidak akan pernah berubah. Halo, ya. The real Christian itu harus mengalami perjumpaan dengan Yesus. Saya mau dikotbah. Saya suka dikirim foto saya jelek semua, lagi in action gitu. Mengalami perjumpaan dengan Yesus. Ku mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Ku mau sepertimu Yesus. Nggak gampang. Facility hal-hal yang baik itu akan berikan. But as long as, selama saya dan Anda menjadi pelaku hidup kekristenan, itu bukan hanya merana merene turu, merana merene, enggak. Tapi dalam setiap jalanku, memuliakan nama-Mu. Whatever you do, itu untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Whatever you do. Kalau begitu nggak boleh ke mall. Ada nggak kita katakan nggak boleh ke mall? Boleh lah. Saya nggak mau jadi hamba Tuhan karena saya pikir nggak boleh ke mall. Terus kalau jadi hamba Tuhan, saya bawa Alkitab ke mall atau ke Plaza Indonesia, terus harus. Saya bilang sama saya, tolong singkirkan wanita-wanita cantik dalam nama Yesus. No. Saya
yakin dan percaya dia juga nggak akan menjadi putri hamba Tuhan yang melayani Tuhan kalau dia juga tidak melihat kehidupan Bapaknya. Bahkan hari ini saudara masih jomblo. Bagi saudara yang mau melamar, lewatin saya dulu. Mereka bilang, saya mau cari jodoh seperti Bapak saya. Saya bilang, nggak ada kali yang kayak Bapak. Bapak bisa lembut sama Mama. Bapak bisa nggak keras sama kita. Saya nggak pernah pukul mereka. Bukan saya sombong. Keinginan sih banyak, Pak. Kenapa Pak aku mau dipukul? Enggak. Cuma Bapak ini suka nggak bisa digerakin di tangan. I never touch them. Even my wife. Kenapa? Ngomong kata kotor sedikit yang semut kan. 33 tahun enggak. Kadang-kadang dilawan. Istri kalau udah keras kan lawannya terus sendiri. Apa? Saya bilang lu mau lawan gue lah kurang aja apa? Dia apa? 2 senti apa? Nempel nih gue. Naik tangan saya. Lu bilang lo mau cekek gue? Enggak, gue cuma naikin tangan. Ada masalah? Enggak. Enggak kayaknya lo mau cekek gue? Enggak. Gue cuma mau ukur leher. Kalau gue diberkati, lo akan beli kalung deh buat lo. Enggak lo ada niat? Enggak. Niat sih ada tapi gue udah pendem. Kan lebih baik jadi pelaku kan? Tidak melakukan. You didn't do it. Mau nggak? Kalau Anda sudah seperti itu, automatically the Spirit of the Lord, the Holy Ghost, be upon. Dan Alkitab bilang dalam Mazmur, whatever you do, you should prosper. Apa itu prosper? Makmur. Halo. Limpah. Apa saja yang Anda perbuat itu berhasil. Yosua bilang beruntung. Mau nggak diberkati? Mau nggak roh Tuhan turun ke atas? Mau nggak dipenuhi roh Allah Kudus? Saya bicara begini bukan terus saya sudah dipenuhi roh kudus secara sempurna. Kita sama-sama belajar. Yuk. Nah, orang yang dipenuhi dengan roh kudus, saya selesai jam 10:15. Amin. Amin, saudara. Ini amin sampai ke Anda kuat? Saya nggak kuat. Ayo baca sama-sama di dalam satu kebenaran firman Tuhan yang saya catat di sini. Coba Anda lihat Markus 3:29. Nah, ini tanda orang yang dipenuhi dengan Roh Kudus. Apa ya? Bahasa lidah bagus, bernubuat bagus, betul? Berbahasa roh bagus, tapi yang jauh lebih penting adalah karakter dari roh Allah itu. Ya. Itu kan karunia. Bahasa roh itu kan karunia, kalau usah dicari, dia akan diberikan for free. Bernubuat for free, tapi punya karakter seperti roh Allah, roh kudus. Ini yang pertama. Yuk baca sama-sama Markus 3:29, 1, 2, dan 3. Tetapi apabila seorang menghujat Roh Kudus, ia tidak mendapat ampun selama-lamanya, melainkan bersalah karena berbuat dosa kekal. Lanjut dengan Kisah Para Rasul pasal yang kelima ayat yang ketiga, 1, 2, dan 3. Tetapi Petrus berkata, Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu? Orang yang dikuasai oleh Roh Kudus adalah orang-orang yang benci dosa. Catat baik. Bukan benci orang berdosa, tapi benci akan dosa. Orang berdosa harus dikasihi, tapi dosanya kita reject. Amin. Kan Yesus bilang, go, but
sins no more. Jangan berbuat dosa. Jangan mau dekat dengan dosa. Ada pelayanan jangan kotor-kotor. Halo. Kalau ada cowok-cowok bilang sama ceweknya, dia terus tangannya suka jajan, Anda harus tertarik. Gak apa-apa kan, kita kan pacaran nanti pada akhirnya juga selesai. If you love me, tunda. Ya. Pak, zaman sekarang sama. Zaman sekarang, zaman dulu kan. Zaman kuda gigit besi itu sama. Janganlah kekudusan. Jangan. Hindari perbuatan-perbuatan tercela kan. Roh Allah ada bersama dengan engkau. Kalau tidak ada berarti belajar juga. Jangan-jangan memang roh Tuhan tidak ada pada engkau. Ya. Akhirnya yang Anda perbuat kok gagal terus. Selalu, tetapi selalu gagal dan gagal. Oh Tuhanku, waktuku panggil Yesus, turun campur tangan. Bisa Pak? Bisa. Saya dulu jadi pengusaha lama. Saya penyanyi malam juga lama. Saya berkecimpung di dunia malam juga lama. Jadi ada kekuatan yang menarik saya untuk teman-teman tinggalkan itu. Dan mama saya bilang, kamu sudah dipanggil Tuhan. Enggak, tolak dalam nama Yesus. Tolak dalam nama Yesus. Saya digaji, bayangkan, saya jadi MC malam, Master of Ceremony. Gajinya sendiri. Jadi lead vokal dari satu grup band yang cukup oke. Ya. Gajinya sendiri. Terus jadi stage manager di klub yang sama. Jadi 3 jabatan kan cukup. Belum uang itu tip dari tamu. Kamu kan kalau udah mabuk, ngomong nggak jelas. Hanya kamu lagu itu dong. Saya jawabnya, itu yang. Terus ada interpreter dari Indonesia. Dia mau lagu Mandarin. Saya tuh, ceblok Mandarin. Saya bilang, Mandarin yang mana? Ini mau ngapain ini? Akhirnya teman saya ini nyanyi lagu ini. Saya ingat tuh lagunya tapi saya nggak hafal kata-kata. Saya bilang enggak, saya nggak hafal. Udah tipu-tipu aja. Yang penting jauhin mic. Terus saya nyanyi. Nicaya sembilan, yang sisa bersalah. Masih kalian, bukan cincin. Berdiri. Lu salah nyanyi. Saya bilang, lu yang mabuk. Dia kasih saya 100.000 yang dia dicepit-cepit untuk karangan buku. Udah, setelah itu dia kasih 1 juta. Aduh, that was a lot of money. Banyak. Orang cuma bayar kos-kosan berapa? 75.000, 100.000. Ini zaman kos-kosan saya cuma segini. Segini lah. Udah agak pelupa segini. Kamar mandi di ujung sih. Mandi harus begini, tegak. Itu WC-nya harus ditutup. Terus memang sih pada saat itu keuntungannya banyak. Ya, keuntungan banyak, kemana-mana dekat. Kamar mandi selangka. Yang tidur tinggal selangka. Semuanya selangka. Tapi tetap ada satu rasanya. Oh, saya nyanyi dulu. Kalau The Beatles, saya harus nyanyi lagunya harus lagu The Beatles. Whether I myself sometimes, or travels, Mother Mary comes to me. Harus should be like it McCartney. Nggak boleh when I'm done. Kabel. Sehingga akhirnya saya tinggalkan itu karena bangkrut. Dan orang yang pertama dipecat saya.
gaji. Jadi bapak yang harus dipecat Pak. Karena ya udahlah. Karena malam Natal, malam tahun baru saya ngomongnya. Saya dibalik Tuhan kasih sebab akibat, bukan Tuhan jarang ada sebab ada akibat. Ulang tahun saya itu saudara, saya dipecat. Jadi tanggal 2 Januari, masuk tanggal 3 Januari ulang tahun saya. Ingat tuh 3 Januari. Jam 4:30 pagi saya datang ke ibu saya. Dia keluar. Itu manusia paling lembut di muka bumi menurut saya. Kenapa? Dipecat. Oh, masih ada gereja enggak? Ngapain? Nyanyi. 4:30 kan? Ampunin ya Pak. Ya udah. Nanti nyanyi sama mama. Karena aku nggak nyanyi. Pas sudah saat itu tiap minggu kok saya nyanyi. Gereja saya cuma di bawah 10 Pak. Di bawah 10. Ini gereja jam 7 malam segini banyak sih, haleluya puji Tuhan. Bener. Iya. Sebulan lagi udah sampai di atas satu. Gantung di kabel. Dan saya dulu di bawah 10 orang. Maaf, gereja zaman dulu. Yang kalau nyanyi gini. Saya main gitar sampai dari sekolah gitu. Menang, ku menang bersama Yesus Tuhan. Karena oma-oma nggak menang-menang. Kalau saya main gitar kebanyakan dia pelan-pelan. Saya suka jawab kan udah 23 kali. Ini udah pelan. Kalau dia nyanyi gitu, saya nyanyi. I was sad and lonely, 'cause friends let me down when my world was falling apart. Itu ngomong. Belum. When your heart. Ya. Jadi mereka nangis karena mereka, aduh anak Tuhan. Nanti oma doa. Dan dari oma-oma di situ katakan ada 8 orang, 9 orang. Ini semuanya udah mati. Dan saya kalau ingat mereka benar. Nah, sejak saat itu saya berusaha untuk menyenangkan itu. Dan sampai di situ. Nah, menurut hemat saya terlalu lama untuk menerima tawaran itu. Kalau saya tahu mau jadi hamba Tuhan itu gini. Yang pernah terlambat bos. Halo. Kalau Anda belum ke gereja hari Minggu biar jam 7 malam kerja. Pak, mumpung masih sehat. Mumpung ingatan masih tahu ini Aksa di mana sih Aksa tahu. Amin saudara. Masih muda, masih kuat, masih cantik, masih ganteng, masih kaya, masih kokoh, layan itu. Banyak teman saya, sorry, artis selebriti. Waktu lagi dipakai-pakai, istri saya suka tanya, non, nanti saya undang ya, di mana tante? Di situ. Jemaatnya berapa kan? Nggak banyak. Persembahan kasihnya berapa? Dia belum jawab, istri saya udah. Saya bilang sama istri saya, udah tutup aja tuh telepon, tutup. Hari ini, berapa? Mumpung masih kuat. Kalau kasih buat Tuhan, beri aja. Nggak usah hitung-hitung. Ya. Jadi yang pertama kalau Anda lihat, benci dosa. Pokoknya cara-cara yang negatif tolak dalam nama Yesus. Mau lurus aja Pak, mau lurus aja. Kuno loh, nggak apa-apa lah. Yang penting Roh Kudus senang sama. Ada aja berkat itu terbuka. Yang asam-asam urat. Amin. Kita pikir nyanyi di sini tuh nggak ada faedah. Betul? Kau
mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku. Ini yang asam urat tak pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang. Oke, gaya. Jangan walau bumi bergoncang, namun kasih setiamu. Terus apa kita? Jadi Yesus datang kali yang kedua cuma nangis mau gambar. Nyanyi enggak, buat Tuhan kok, buat Tuhan. Saya dulu waktu pacaran awal sama dia, whatever she will, and I do it. She wants, and I do it. You know why? Because I love her. Apalagi buat Tuhan. Ku masa lu bersyukur. Gak apa-apa dikatain lo kayak bola bekel ya. Cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walaupun bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak. Nah, nanti ada lihat gempa bumi. Dung orang lain kita baru bangun ada apa nih? Kenapa? You didn't feel it. Karena Tuhan membuat keamanan. Kita beri tepuk tangan buat Tuhan. Yang kedua coba Anda lihat di dalam Kisah Para Rasul pasal 9 ayat yang ke-31. Ya. Tadi benci dosa, yang kedua ini ternyata the opposite. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Selama beberapa waktu jemaat di seluruh Yudea, Galilea dan Samaria berada dalam keadaan apa saudara? Damai. Terus jemaat itu dibangun dan hidup dalam takut akan Tuhan. Terus jumlahnya makin bertambah besar oleh pertolongan dan penghiburan Roh. Tadi kan saya bilang, nanti gereja ini besar sendiri. Betul? Pengen muat, berdiri. Sampai turun ke lantai 35, 34, 33. Sampai kantor di sini ada apa? Nggak tahu ya. Tapi gue cuma nonton aja. Sampai ke bawah. Muat. Benar. Saya mulai persekutuan dari satu orang, my boss, my own boss. Sampai nggak muat. Orang-orang bertobat. Itu dari pribumi, Chinese, penuh sampai berdiri. Sampai tetangga tanya, ada apa nih, ada apa? Mereka nyanyi. Yang kedua, cinta damai. Apa? Jadilah orang yang mau berdamai, Pak. Bu? Ini, nanya ini. 33 tahun menikah. Bu? Ibu Lumoy? Pernah nggak datang kepada saya? Dia udah marah, merajuk, biasalah wanita begitu. Yang datang siapa? Superman. Brother. Nanti kalau nikah ya, tahan hati. Wanita memang begitu di mana-mana saja. Jangan cengeng. Mau udah cengeng memang begitu, ya kan? Justru harus bersyukur bahwa wanita itu mengeluarkan air. Nah, coba kita balikin. Ya kan? Lebih baik wanita. Saya kalau foto di mana-mana saya suka lupa. Karena ibu-ibu, ya Pak, foto. Rapat-rapat. Terus kayak Roh Kudus bilang, ada yang hilang. Iya, siapa yang hilang? Terus iya bini gue. Di ujung kayak apa? Cucian kotor. Mak, yuk Mak. Ayo Mak, yuk. Mak, sayang, yuk. Terus ibu-ibu, ayo Bu, ya lupa loh. Ibu, ayo. Ya begitu foto senang. Walaupun dia nggak usah apa-apa, tapi senang. Di rumah juga begitu. Yang namanya suami istri kan ada ya Pak ya. Anda nggak mungkin ke rumah saya terus Anda lihat bahasanya Roh Kudus. Bapak masuk, temanku yang terbaik di dalam nama Tuhan Yesus. Mama yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Temanku yang terbaik dalam nama Tuhan Yesus.
Tuhan Yesus memberkati semua. Tuhan Yesus kasih isi tapi kelima. Iyalah. Adanya apa? Adanya apa? Andal. Kopi. Saya kalau sendiri suka di lantai 3 nih, Pak. Dia suka di atas, terus suka bersih-bersih. Saya teriak, kenapa dengar? Terus tiba-tiba, apa? Terus saya bilang, kopi, tunggu. Saya dia turun, apa sih? Kopi, ya udah, ini mau bikin, mau coba, beresin tempat dulu, anak-anak nyapu. Ya udah, saya selama ngomong udah mulai, udah nggak enak, betul nggak? Udah ada Lucifer, ya. Ada siapa lagi itu pengganggu Samson, Delilah, terus saya bilang, udah lama-lama dia jalan ke kamar lantai 3, kan ada pintu tuh, wah dia tutup kayak ada angin puyuh. Apa sih? Udah saya duduk kan, ternyata kopi dia nggak bikin. Gitu ya, jadi berat. Yang nggak tahu ini Rusia, ini boleh Ukraina. Saya nggak mau lagi datang. Buat apa ya Pak? Terus-terusan datang yang harga diri. Gengsi ya Pak? Kita laki imam, betul nggak? Kita habis angin lari, mana? Angin mana? Saya nggak mau hampir itu. Udah 4.376 kali. 4.377 memang. Memang. Terus saya punya banyak ratusan ribu teman. Cuma yang mengasihi saya doakan. Buktikan kuasamu tuh. Bekerjalah, kirim kopi yang terbaik. Biar istri saya tahu masih banyak kopi-kopi terbaik. Saudara itu hampir sejam mengenai. Dalam apakah kuasamu semakin melarat? Dan Tuhan kok nggak bisa kirim. Saya dengar suara Roh Kudus. Dia bilang naik ke lantai 3 goblok. Benar itu.